Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rubianti dengan NIM 877903089 dari jurusan PGSD Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dengan mengaitkan prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi. Era digital memberikan banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, prinsip pendidikan yang kuat diperlukan agar pendidikan tidak kehilangan arah. Pertama, kita perlu memahami makna pilar dalam pendidikan. Pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi landasan berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan berjalan sesuai tujuan, yaitu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kemampuan menghadapi perkembangan zaman. 2. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang dikenal dengan semboyan. 1. Ing rasa sung tolodo, yang berarti di depan memberi teladan. 2. Ing matya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. 3. Tut wuri handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Ketiga prinsip ini tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga sangat penting diterapkan pada era digital saat ini. 3. Pada prinsip pertama, Ing rasa sung tolodo menuntut guru menjadi teladan, namun tantangannya saat ini cukup besar. Di era digital, peserta didik tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari media sosial, internet, dan berbagai platform digital. Akibatnya, peran guru sebagai sumber utama pengetahuan mulai bergeser. Menurut saya, guru saat ini bukan lagi satu-satunya pusat informasi, tetapi juga harus memberikan teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Misalnya, guru menunjukkan etika berkomunikasi di media digital, mengajarkan kejujuran akademik, dan membimbing peserta didik agar mampu menyaring informasi yang benar. Pada prinsip kedua, Ing matya mangun karso, berarti guru berada di tengah peserta didik untuk membangun motivasi. Dalam pembelajaran daring, tantangan yang sering muncul adalah menurunnya interaksi, rendahnya semangat belajar, serta peserta didik yang mudah terdistraksi oleh media sosial atau permainan digital. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menarik, misalnya melalui diskusi interaktif, penggunaan video pembelajaran, kuis digital, atau proyek kolaboratif. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar. Pada prinsip ketiga, Tut Wuri Handayani berarti memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik. Pada era digital, peserta didik memiliki akses belajar yang luas, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut juga dapat menimbulkan masalah, seperti penyalahgunaan teknologi, kurangnya disiplin, atau rendahnya kemampuan literasi digital. Karena itu, guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan peserta didik agar dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. 4. Refleksi. Menurut saya, persoalan pendidikan nasional saat ini bukan hanya tentang penguasaan teknologi, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Banyak peserta didik mampu menggunakan teknologi, tetapi belum semuanya mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi, karena pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada keteladanan, motivasi, dan pembentukan karakter peserta didik. Artinya, teknologi ini seharusnya menjadi alat yang mendukung pendidikan, bukan menggantikan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Kesimpulannya, prinsip Ing rasa sung tolodo, Ing matya mangun karso, dan Tut wuri handayani tetap relevan di era digital. Tantangan zaman memang berubah, tetapi tujuan pendidikan tetap sama, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.